Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Kembali lagi ya, ini program yang sangat spesial, yaitu Tokoh Inspiratif. Wah, kali ini kayaknya endorse-nya banyak. Luar biasa produk-produknya kalau sahabat dakwah Muhammadiyah lihat ya saat ini. Dan disiarkan dari Gedung Dakwah Muhammadiyah yang berada di Jalan Sisingamangaraja nomor 136 Kota Medan. Kita akan menghadirkan salah satu tokoh inspiratif yang sangat luar biasa. Masih muda, tapi kegiatannya padat banget. Pengusaha juga, ya. Jauh-jauh dari Serdang Bedagai ya. Nah, dekat-dekat situ ya. Agak jauh dari ada Bang Ahmad Zaki, tapi kita lebih sering manggilnya Bang Jack. Assalamualaikum Bang Jack. Waalaikumsalam. Aduh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, Luar biasa. luar biasa ya. Ya. Kayaknya tadi sebelum kemari pun kayaknya sibuk banget nih Bang. Wah, luar biasa ya. Seminggu ini kegiatan apa saja sih Bang? Kita lagi mempersiapkan hari ulang tahun Kabupaten Serdang Bedagai yang ke-20 dan kita baru saja menyelesaikan musyawarah wilayah pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara yang ke-14. Oke, jadi sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, Bang Ahmad Zaki ini merupakan bendahara dari PDM Serdang Bedagai dan juga ketua PDPM Serdang Bedagai juga. Sebentar lagi lengser ya Bang ya. Kita akan berganti. Berganti ya. Dan beliau juga ketua Koperasi Konsumen Mentari Bersinar. Ya. Oke Bang, tema kita di hari ini yaitu membangun ekonomi umat dari Serdang Bedagai. Ini mungkin tema yang sering lah dibahas dalam berbagai pertemuan, baik itu Majelis Ekonomi di Muhammadiyah. Kalau menurut Bang Jack ini seperti apa melihat ekonomi umat saat ini? Alhamdulillah memang saat ini geliat ekonomi yang ada di umat Islam, khususnya di Muhammadiyah sendiri, ini kalau diibaratkan lagi demam-demamnya nih Bang. Jadi punya semangat yang besar untuk mengembangkan ekonomi dengan usahanya masing-masing. Namun di sisi yang lain memang umat Islam ini secara popularitas mayoritas, tapi secara peranan sangat minoritas. Maka disinilah kita sebagai generasi muda yang memang hari ini memang dituntut untuk bagaimana berkreativitas, tidak hanya mencari pekerjaan, tapi bagaimana membuka lapangan pekerjaan. Ya, karena dengan luasnya digitalisasi saat ini, disitulah kesempatan kita untuk bagaimana memperkenalkan apa yang menjadi sumber daya alam yang ada di desa kita, kemudian apa yang menjadi kreativitas yang ada di desa-desa itu kita perkenalkan di perkotaan, dan kita bisa menciptakan produk-produk yang tidak kalah dengan pabrikan yang ada saat ini. Gitu kira-kira Pak. Tapi kalau menurut Bang Jack yang seharusnya dilakukan Muhammadiyah itu seperti apa sih? Nah, Muhammadiyah sendiri sebenarnya mempunyai komponen-komponen yang sudah tercukupi dan terlengkapi, tapi belum memiliki instrumen yang jelas dalam membangun konsep ekonomi keumatan. Nah, hari ini kita masih masing-masing dengan polanya sendiri gitu. Nah, di Muhammadiyah dari seluruh Indonesia memiliki jaringan. Makanya saya punya pandangan bahwasanya Muhammadiyah ini harus punya konsep kebersamaan dalam membangun ekonomi keumatan, terkhusus di kalangan warga persyarikatan. Jadi, kalaulah kita memang mau berperan, Muhammadiyah itu harus jelas siapa yang memang memproduksi dan siapa yang menjadi konsumen. Dan bila ada memang produk-produk dari warga Muhammadiyah, diutamakan. Baru ketika memang tidak ada, kita utamakan yang umat Islam dulu. Nah, begitulah kira-kira konsep bagaimana membangun ekonomi keumatan secara konsep kebersamaan. Oke, jadi kalau untuk produk ibaratnya kalau mau unggul bareng-bareng lah naik. Benar, ya, yang sendiri-sendiri. Jadi harus ada yang jelas siapa yang memang memproduksi, dia produksi apa. Kemudian kita juga harus mempunyai database yang jelas dan lengkap, sehingga ketika kita butuh di Serdang Bedagai ada produsen beras dengan merek Mentari Bersinar, maka kita berbondong-bondong memang menggunakan dan mengkonsumsi beras itu. Nah, di desa lain atau di daerah lain punya potensi yang berbeda, maka disinilah kita Muhammadiyah bergandengan tangan
untuk sama-sama membesarkan. Iya, gitu kira-kira. Dan sama-sama mempromosikan juga. Benar. Dan adanya mungkin alhamdulillah media-media seperti ini bisa membangun juga kan, Bang? Inilah salah satu kunci keberhasilan bagaimana Muhammadiyah membangun ekonomi. Dengan jaringan yang ada, kebersamaan, kesoliditan, dengan ruh Muhammadiyah pastabiqul khairat gitu. Kan luar biasa nih. Tinggal bagaimana mengkoneksikannya nih. Nah, gitu kira-kira. Oke, Bang Jack. Kalau mungkin sahabat dakwah Muhammadiyah melihat ini kan ada produk beras ya kan, sweet banana itu Bang Jack kan apa ya, ibaratnya memanfaatkan lah potensi pedesaan di Serdang Bedagai seperti beras. Ini seperti apa perkembangannya sampai saat ini? Alhamdulillah saat ini memang sudah signifikan. Dari dulu kami dari tahun 2018 hingga saat ini membangun usaha beras ini dari petani-petani Muhammadiyah yang ada di Desa Serejo itu. Awalnya dulu hanya untuk konsumsi bagi anggota-anggota kelompok tani gitu. Alhamdulillah dari situ terus berkembang dan ada beberapa yang memang sudah menikmati produk ini dan dirasakan sangat berbeda di pasaran. Nah, memang kita kalau di beras ini memang tidak punya campuran lah ya. Kita tidak punya pengawet. Memang murni dari hasil panenan, kemudian dijemur, langsung digiling. Jadi kita di sana itu stoknya stok gabah, bukan stok beras. Karena kalau beras murni itu dia tidak bisa disimpan dalam waktu yang terlalu lama. Makanya yang kita stok itu adalah gabah keringnya. Nah, kemudian kita pasarkan ke berbagai ranting yang ada di Muhammadiyah Serdang Bedagai, akhirnya berlanjut ke Kota Medan, Tebing Tinggi, sampai hari ini juga ke pesantren-pesantren kita supply. Nah, memang saat itu potensi gabah di Serejo itu sangat banyak gitu. Cuman di satu sisi yang lain juga ada tantangan gitu yang kita hadapi saat itu. Nah, alhamdulillah selain dari usaha beras, kita juga ada membina kelompok petani pisang. Akhirnya bisa membuat keripik-keripik. Ada produk inovasi yang terbaru itu ada tepung pisang. Banana flour, yang ini memang menjadi pangan masa depan. Karena dia memang tidak memiliki kandungan yang gluten ya. Artinya dia sangat mudah dicerna di pencernaan gitu. Nah, ini menjadi isu yang sangat menarik ketika bahan pangan lokal atau bahan pangan kita ada alternatif yang baru, yaitu tepung pisang yang bisa dijadikan bahan baku seperti pembuatan mie, pembuatan biskuit, dan cocok juga untuk anak-anak yang memang yang kekurangan gizi lah, untuk anak stunting. Berarti nilainya bisa menjadi bertambah ya, Bang? Bertambah. Dan inilah dia keunggulan-keunggulan dari sumber daya alam lokal yang ada di pedesaan. Dan inilah hari ini kita manfaatkan gitu dari keunggulan sumber daya alam lokal, kemudian kita membantu membina dari sumber daya manusianya, kemudian kita jadikan dia menjadi produk-produk berkualitas. Mungkin sahabat dakwah Muhammadiyah penasaran juga nih, ya kan, perjalanan dari Bang Jack awal mula usahanya itu seperti apa, kan nggak ada yang instan tiba-tiba udah banyak seperti ini kan produknya. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit, Bang. Dulu tahun 2011 itu saya bermula dari ketua IPM. Ketua IPM. Ya, yang ada di Muhammadiyah Serampah. Kemudian kawan-kawan pada saat itu banyak memiliki kendala dalam untuk membayar uang sekolah dan uang ujian. Akhirnya kita cuma punya ide bagaimana kita kalau kita jualan gitu. Adik-adik mau bang. Akhirnya kita ambil itu keripik, kemudian disebarlah itu di kelas-kelas. Alhamdulillah dari keripik yang mulanya hanya 10 bungkus, kemudian bertambah menjadi 50 bungkus per hari, 100 bungkus, dan sampai kita pernah menjual 5.000 bungkus dalam 1 minggu. 1 minggu 5.000 bungkus? 5.000 bungkus. Itu waktu pelajar tuh ya? Iya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah ya? Iya. Oke, dari 2011 dari situlah muncul ya? Benar, sampai kita ikut muktamar di Palembang pun kita jualan keripik. Iya. Muktamar Palembang, Bang? Iya, jadi banyak adik-adik itu hari ini yang memang selain dia memang punya niat yang memang mau berusaha, tapi kita juga bukakan jalannya. Caranya gimana? Jualan gitu. Dan alhamdulillah dari namanya keripik Bang Jack dulunya sekarang menjadi
Jekres. Jekres. Ya, perubahan nama ini emang kebutuhannya di pasar retail modern karena terlalu panjang mereknya. Jadi alhamdulillah sekarang udah masuk ke sesuaian. Udah lebih keren namanya ya. Lebih keren. Tapi ya memang namanya usaha kan ada jatuh bangun ya. Benar. Kita banyak ya ada yang tidak dibayar. Saya juga pernah kecopetan di Medan Amplas ini gitu. Kayak angkot gitu. Ternyata saya pikir apa gitu. Rupanya uang penjualan dari beras itu ya itu dirogoh sama ada 4 orang gitu, dirogoh di salah satu angkot yang ada di Medan ini. Dan itu kita alami. Tapi ya Allah alhamdulillah sekarang sudah menggantinya dengan yang lebih banyak lagi gitu. Luar biasa. Jadi awal mulanya dari keripik dulu ya. Iya. Kalau untuk beras ini di tahun berapa? Di beras ini tahun 2018. Oh 2018. Iya. 5 tahun sekitar. Kemudian saat ini alhamdulillah kami dipercaya untuk mendampingi kelompok ikan dari kelompok wanita perikanan yang ada di Kecamatan Tanjung Beringin. Itu bekerja sama dengan Bank Indonesia. Nah dari awalnya ikan yang tidak punya nilai tambah akhirnya sekarang sudah menjadi seperti ini, kerupuk ikan. Ini menjadi salah satu oleh-oleh dari khas Kabupaten Serdang Bedagai ya. Iya. Ini luar biasa, ini sangat enak. Namanya juga sodap. Karena ya kerupuk sodap gitu. Sedap. Karena dia memang dari ikan asli kemudian diolah secara higienis kemudian dijadikan produk yang bernilai tinggi. Oke. Tapi kalau menurut pandangannya Bang Jack ini, kesulitan yang dihadapi terkait mungkin pemasaran, persaingan pasar ataupun modal itu seperti apa sih, Bang? Ya memang di setiap usaha itu punya permasalahannya masing-masing. Jadi yang perlu sahabat dakwah ketahui bahwasanya ketika kita memilih untuk berusaha, berbisnis, itu bukan serta-merta langsung besar, bukan serta-merta langsung berhasil. Tapi harus ditekankan di kita adalah tugas kita hanya menyelesaikan masalahnya. Kita menyelesaikan masalahnya. Terutama dari produksi. Bagaimana kita bisa memproduksi dengan produk yang berkualitas. Itu juga harus kita pelajari. Kalau saya memang, saya sering bertanya. Dan saya rajin mendatangi orang-orang yang sudah berhasil. Ya kan kita harus lebih cara yang cepat. Kalau kita mau eksperimen kan lama itu. Membutuhkan waktu puluhan tahun. Jadi cara cepatnya hasil ya. Nah ini salah satu kunci sukses juga nih. Biar supaya lebih cepat ya datangnya aja siapa yang berhasil. Tanya gitu, gimana Pak ini. Nah saya belajar dari situ. Nah kemudian kita belajar bagaimana setelah produksi memasarkan produk. Nah dulu tantangannya juga cukup banyak. Dulu di Kaya itu udah masuk ke sana kemari, ya alhamdulillah waktunya juga cukup lama, tapi alhamdulillah sudah berhasil masuk ke beberapa swalayan, kemudian beberapa toko retail, dan alhamdulillah sekarang sudah menjajaki penjualan online di toko online shop. Oke. Tapi yang paling terpenting mungkin yang permasalahan yang terbesar apakah ini modal kah atau pemasaran kah atau apa nih kira-kira? Kalau dulu memang kita menghadapi permasalahan di permodalan, tapi sebenarnya yang harus kita persiapkan adalah diri kita dulu sebenarnya. Kita harus belajar bagaimana menjadi seorang pengusaha yang memang mengerti tentang keuangan. Dikasih uang pun 50 juta kalau kita nggak bisa mengendalikan, bingung juga kan? Gimana cara balikin modalnya? Berarti yang harus dipersiapkan itu permasalahan yang utama di diri kita. Bagaimana kita belajar mengelola keuangan, belajar bagaimana memarketing, memasarkan produk. Dulu kita memang ada modal, gitu. Kita kalah di pasar, akhirnya nggak ada modal lagi. Berpikir lagi. Ternyata bukan modal masalah utama kita, adalah skill, keahlian kita dalam memasarkan dan menjalankan usaha ini. Akhirnya dulu awalnya modal itu menjadi permasalahan utama karena pengalaman yang mengajarkan kita. Ternyata kita bisa bagaimana mencari strategi. Akhirnya produk-produk kita ini kita lepas di pasar dengan mencari keagenan, distributor, reseller, tapi dengan syarat kita dapatkan penjualan cash. Nah, kita berbagi keuntungan. Nah, permasalahan modal selesai. Tapi yang paling utama adalah permasalahan dalam mengelola usaha itu adalah di diri kita. Bagaimana kita bisa menguasai skill dari usaha itu sendiri. Kalau tidak, ya bakal akan menjadi ancaman juga nanti ke depannya. Oke. Mungkin kembali lagi ke Bang Jack-nya. Dunia usaha itu Abang tekuni, suka ini dunia usaha itu mulai dari kecil atau gimana? Ada dari orang tua? Dulu memang dari permasalahan keluarga. Karena kita dulu memang dari keluarga yang memang keterbatasan. Nenek saya dulu itu
ngajarin kita waktu sekolah SD Muhammadiyah Serampa itu, dari rumah itu sudah dibekali es tebu, dibawa ke sekolah. Dari sekolah kita jual ke teman-teman. Dapat duit setor sama nenek. Nenek kasih ini untuk uang jajanmu. Nah, jadi udah ditanamkan memang dari sejak SD ya. Dan kita memang dulu dari SD Muhammadiyah itu lanjut ke MTS, saya jual kerupuk jengkol. Ya, almarhum nenek itu juga yang mengajarkan saya bawa kerupuk dari rumah jual ke teman-teman. Alhamdulillah karena kebiasaan itu ya sampai sekarang memang menjadi kesenangan gitu. Apa yang menjadi habit itu ya harus kita senangi gitu. Dan itu menjadi peluang usaha kita gitu hari ini. Luar biasa sekali. Tapi Bang Jack, kita tahan dulu ya pembicaraan kita break dulu. Sahabat dakwah Muhammadiyah, ini menarik sekali ya, karena apa ya, kisah-kisah perjalanan beliau ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Jadi buat sahabat dakwah Muhammadiyah jangan kemana-mana, kita break dulu, kita mau masak berasnya dulu mungkin atau sambil nyemil kerupuk khas darinya Bang Ahmad Zaki selaku bendahara PDM Serdang Bedagai. Beliau juga ketua PDPM Serdang Bedagai juga, dan pengusaha yang insya Allah udah bisa dilihat hasilnya. Jangan kemana-mana dulu, kita break sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok usaha bersama Melati Bersinar, pimpinan cabang Muhammadiyah Serampa yang akan mendirikan sentra industri beras. Maka mari beli gabah petani dengan membela harga gabah petani, kemudian beli beras kami dengan menyisihkan Rp25 per kilonya untuk pendidikan anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai Pak? Ntar ya Pak, makan dulu bentar. Enak banget tuh suara sahabat dakwah Muhammadiyah. Soda. Ini bisa didapatkan di mana Pak? Karena ini kita pakai pesan di WA. Ada nomor WA di kemasannya di bawah. Oh, kemasannya ya. Jadi ini salah satu produk dari ibu-ibu yang ada di Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Merupakan dari isi-isi nelayan yang ketika suaminya pulang dari melaut, ikan itu sangat murah harganya. Makanya dari potensi ini kita coba olah menjadi sesuatu produk yang bernilai, nambah, kemudian dikemas dengan kemasan yang menarik, jadilah produknya seperti ini. Jadi produk ini ya. Oke, sahabat dakwah Muhammadiyah, kalau mau makan nasi, gunakan soda. Bisa bawa dikit ya. Oke Bang, terkait dengan toko inspiratif ini, tapi mau habisin dikit. Siap. Enak banget kalau ya. Enak ya. Ada sodap, terus apa lagi nih? Ada keripik kentang, ada banana. Ini banana balut ini the best seller juga untuk oleh-oleh khas dari Kabupaten Serdang Bedagai. Nah ini kita tanam dengan pola tanam yang memang tidak menggunakan pestisida, lebih mengarah ke organik. Tapi kita belum punya sertifikat. Tapi karena kita berani jamin ini tidak menggunakan pestisida untuk pembudidayaan pisang. Nah ini kita tambahin ada kata-kata Korea ini supaya menarik brandingnya. Iya. Oke. Produk-produk ini selain harus by WA itu dijual di mana aja sih Bang? Kita ada di Instagram, kemudian di Facebook, kemudian kita ada di online shop dengan pencarian nama Zack_Crush. Zack_Crush. Ya. ZACK ya. Nah, kita juga membuka keagenan distributor dan reseller. Jadi kalau dia distributor kita kasih margin sampai 40% gitu. Jadi kita berbagi keuntungan dengan kawan-kawan yang hari ini anak-anak muda yang bingung mau usaha apa, kita bisa join gitu. Oke. Nanti by WA? Ya, by WA. Oh, by WA. Bisa nanti di bawah ya. Editor tuh. Oke Bang, terkait Bang Zaki sendiri itu usahanya banyak banget kan. Pasti ada struggle-nya lah, perjuangannya, susahnya, aslinya. Momen yang paling berkesan lah ketika membangun usaha yang mungkin sampai sekarang itu nggak pernah terlupa bagi Bang. Iya, dulu memang di saya itu memang berjuang ya dalam mempertahankan usaha itu. Saya betul-betul berjuang
sampai saya kehabisan uang dan tabungan. Hanya untuk bagaimana supaya usaha ini bisa berjalan. Di sini seperti saya sampaikan, selain saya dicopet, kemudian ada reseller saya yang nggak bayar, gitu kan, kabur. Jadi saya betul-betul memang di titik terendah saat itu. Tapi pilihannya ada dua. Kalau saya berhenti, saya kalah. Oke. Tapi saya memilih yang kedua, saya lanjut dan saya akan hadapi semua permasalahan itu. Sampai-sampai memang dari usaha ini, ya dari pengorbanan yang sudah saya keluarkan, waktu, tenaga, pikiran. Nah, alhamdulillah saat ini kita menjadi salah satu usaha yang memang punya beberapa prestasi lah. Di usaha yang kita, salah satunya di kita juara 3 dari UMKM terbaik dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara gitu. Kemudian yang berikutnya adalah wirausaha unggulan top 5 ya, top 5 Bank Indonesia. Kemudian juga menjadi juara 2 terbaik nasional. Iya, diadakan oleh LPCR PP Muhammadiyah Socialpreneur. Oke. Dengan konsep berbagi di usaha beras. Gitu. Oke, itu paling terkesan sih. Itu kesannya ya. Jadi ada sedihnya, ada bahagianya juga ya. Nah. Oke Bang, melihat keterlibatan atau ketertarikan kaum milenial ini, menurut pandangan Bang Jack terkait dengan wirausaha dan memanfaatkan potensi desa, sejauh ini seperti apa? Ya, hari ini anak-anak muda milenial harus melek ya, harus aware, harus peduli terhadap masa depannya. Kalau dia tidak peduli terhadap masa depannya, maka dia akan kehilangan masa depannya. Masa depan yang 5 tahun yang akan datang ditentukan hari ini. Jadi anak-anak muda, sahabat dakwah sekalian, dimanapun kalian berada, maka harus memiliki tekad yang kuat dalam membangun masa depan. Hari ini kita dihadapkan dengan begitu banyak tantangan, ancaman dan juga. Jadi ketika kita tidak mengambil sikap, maka kita akan tergerus. Kita akan kalah dari orang-orang yang memang sudah memulai dulu dari awal. Maka saya sebagai salah satu orang-orang yang memang sudah memilih untuk terjun di dunia usaha, maka ayo itu generasi milenial hari ini ambil peranan kalian, di mana apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kesukaan, fokuslah di situ, sehingga nanti 5 tahun yang akan datang kalian akan merasakan perbedaannya. Jadi hari ini dengan segala potensi yang ada di desa, dengan kecanggihan teknologi, kita bisa memanfaatkan. Jadi tinggal bagaimana kreativitas kita dalam membangun usaha yang ingin kita geluti itu. Oke. Bang Jack menyampaikan nanti 5 tahun lagi ya akan lihat bagaimana itu prosesnya. Tapi mungkin netizen bertanya tuh, kalau 5 tahun ke depan itu nggak berhasil juga gimana tuh Bang Jack? Jadi di saya juga menyadari memang kalau kita mau dapatkan cara cepatnya. Kalau saya tuh kemarin tuh saya belajar tuh. Ada ternyata memang cara cepatnya. Kalau istilahnya shortcut ya, shortcut. Nah, berhasil di usaha tanpa harus melewati 5 tahun ya. Ya kan ada tuh seminar-seminarnya, shortcut apa segala macam. Tapi itu tergantung kita ya, bagaimana kita menyikapinya. Tapi yang saya pelajari di situ adalah kalau kita memang mau cepat dalam usaha, maka carilah mentor, carilah pelatih, carilah pendamping yang memang dia expert di usaha itu gitu. Usaha itu ya. Contoh kita mau berhasil di bidang usaha kuliner, maka carilah siapa top leadernya gitu. Tentang kuliner juga. Kulinernya, maka otomotif kan. belajar sama dia gitu. Nah itulah cara cepatnya. Dan kita nggak melakukan spekulasi lagi, nggak berhayal cara ini. Nah, itu yang membuat ya itu pun juga tidak kita bisa salahkan karena memang ada plus minusnya lah. Mental kita bisa lebih terbangun. Kita juga lebih memiliki daya tahan yang lebih kuat gitu dalam menghadapi ancaman, cobaan, tantangan, rintangan gitu-gitu. Ya semuanya itu ada plus minus lah. Iya. Oke Bang Jack. Selaku orang yang sudah terjun ke dunia usaha, mungkin bisa dikasih beberapa tips kepada sahabat dakwah Muhammadiyah mungkin yang
ingin memulai usaha itu harus memulainya dari mana sih? Ya, bagi sahabat dakwah sekalian, ketika kita sudah memutuskan ingin memulai usaha, ini pengalaman dari yang saya jalani, pilihlah usaha yang memang kita senangi gitu. Kayak saya dulu senangnya makan, ngemil. Maka pilihannya adalah snack, ya kan? Itu karena kita menjalani lebih senang gitu. Kan kita nggak enak gitu kan menjalani usaha tapi nggak kita senangi. Nah, walaupun kita dalam keadaan yang terpuruk sekalipun di usaha itu, tapi namanya kita udah senangi, ya udah kita belajar bagaimana memperbaiki manajemennya, kemudian memperbaiki bagaimana letak kesalahannya. Saya dulu gitu karena saya senangi dulu. Baru setelah itu saya fokus. Kemudian setelah itu saya rajin bersilaturahim, saya mengenalkan usaha saya itu apa. Jadi di dunia yang serba terbuka ini, kita nggak bisa menyembunyikan usaha kita, nanti kita nggak viral gitu. Iya, jadi kan kadang ada malu, segan gitu kan. Akhirnya nggak bisa, itu harus disebarluaskan. Kalau sekarang itu orang kalau menaikkan omset harus viral, kalau nggak viral ya nggak dikenal. Iya. Nah, bagaimana cara memviralkan produknya? Nah, itu kan nanti bisa banyak lah belajar trik-triknya gitu. Jadi pertama pilih usaha yang kita senangi, kita fokus, kemudian kita belajar, memperbaiki manajemen gitu-gitulah, dan mencari siapa yang menjadi pendamping pelatih kita di usaha yang kita geluti saat itu. Jadi harus ada mentor atau apanya ya. Benar. Dan mental pun harus kuat ya Bang ya. Mental itu akan terbentuk ketika prosesnya itu. Ya, kalau kita sedang dalam keadaan terpuruk, maka pilihannya adalah bangkit. Belajar dari kegagalan. Belajar dari kesalahan. Insya Allah ketika kita gagal, jatah keberhasilan kita masih ada. Tinggal mengambilnya aja. Karena orang-orang sukses itu ya gagal-gagal, banyak gagalnya. Ya kan? Karena memang kita harus menghabiskan jatah kegagalan kita gitu. Dan kita belajar. Jangan kita gagal terus udah selesai. Jangan, kita masih ada satu bonus yang akan kita dapatkan ketika sudah gagal, belajar, maka kita akan mendapatkan jatah keberhasilan kita. Nah, itu yang harus digapai. Gitu. Itu yang harus memang ngotot kita ngambilnya. Oke, berarti jatah kegagalan Bang Jack udah Bang habiskan ya? Insya Allah sudah banyak kegagalannya. Oke Bang, terkait dengan menangani pertumbuhan ekonomi digital, ini pemerintah kan serius menanganinya kan dengan perkembangan digitalisasi UMKM. Nah, seperti apa Bang Jack melihat persoalan? Ya, kalau saya memang dalam proses pengembangan usaha yang saya geluti itu, saya boleh jujur memang saya banyak dibantu oleh pemerintah. Ya, mulai dari perizinan, kemudian peralatan, mesin dan segala macamnya. Dan alhamdulillah saat ini saya itu adalah ketua kelompok pertanian juga, dan kita mendapatkan fasilitas bantuan dari Kementerian Pertanian, rumah bangsal. Artinya rumah bangsal itu adalah rumah produksi yang di situ semua peralatan mesin itu lengkap. Kemudian kita dapat fasilitas pasca panen juga. Kita dapatkan fasilitas bagaimana bisa berkebun, peralatan dan semuanya lengkap. Jadi nggak ada alasan kita nggak berhasil. Nah, itulah bukti keseriusan pemerintah hari ini. Tapi itu menjadi sebuah pilihan ketika kita sudah mencukupi persyaratannya. Jadi kalau kita hari ini nggak punya persyaratannya, gimana caranya pemerintah mau bantu gitu? Syaratnya apa? Minimal kita udah ada usahanya, ada produknya yang kita ciptain nih. Kita mau ciptain apa? Apa yang menjadi sumber potensi dari yang ada di desa kita? Ciptain produknya. Kemudian bawa itu ke dinas-dinas itu. Bu, saya udah buat ini, Bu. Pak, saya udah produksi ini. Nah, mereka yang akan mengarahkan kita. Nanti kita diajak untuk BIMTEK, kita belajar untuk pendampingan produk, belajar. Intinya bagaimana mereka bisa mendampingi kita sampai berhasil. Nah, itu juga termasuk bagian dari keseriusan pemerintah dalam membantu generasi-generasi milenial saat ini. Jadi, kawan-kawan sekalian, jangan sampai kita kehilangan momen gitu. Jangan sampai kehilangan kesempatan itu. Di dinas-dinas itu banyak sekali. Tinggal kita mau apa enggak, kita serius apa enggak. Dan saya sudah membuktikan, dan inilah hasilnya. Ini hasilnya ya. Oke. Dengan terkait hal ini juga digitalisasi UMKM itu, menurut pandangannya Bang Jack,
di mana sih Muhammadiyah bisa mengambil peran? Nah, saat ini Muhammadiyah dengan jaringan nasional dan bahkan internasional, bagaimana supaya produk-produk dari warga Muhammadiyah ini supaya bisa dikenal ke seluruh warga perserikatan se-Indonesia. Nah, keseriusan kita dari warga Muhammadiyah, saya lebih terfokus nanti di majelis ekonominya, membentuk sebuah wadah untuk menjadi distribusi produk-produk. Jadi kalau di PWM Jawa Timur, apa produk potensialnya? Kemudian dari produk pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, apa produknya? Nah, ini bisa menjadikan bisnis matching gitu. Kemudian ada wadah distribusi, sehingga apa yang menjadi potensi ini bisa terkoneksi secara komprehensif dan secara dari wilayah, daerah, cabang. Dan kita harus membuat wadah distribusinya gitu. Nah, sentralisasinya adalah di Jawa. Jadi di Jawa itu dengan populasi warga Muhammadiyah kita yang begitu padat dan begitu banyak, harusnya kita lebih fokus untuk memperkenalkan produk-produk dari warga Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sendiri ya. Nah, harus memang dibuat jalur distribusinya dan ada lembaga yang mengatur itu, sehingga connecting terhadap produk-produk Muhammadiyah itu ada satu wadah yang terpusat di situ. Nah, Muhammadiyah harus punya online shopnya juga. Dengan kemudahan ini, teknologi ini, kenapa nggak Muhammadiyah membuka online shopnya sendiri gitu? Nah, kayak kita hari ini butuh memasarkan produk dari Jawa, apa produk dari Jawa yang bisa kita pasarkan di Serdang Bedage? Artinya kemudahan dalam mengakses itu juga harus kita buat sarana dan fasilitasnya gitu. Sehingga koneksi dan semangat al-ma'un ya, tolong menolong, kebersamaan yang memang sudah teruji di Muhammadiyah itu kita salurkan lagi di ekonomi ini, sehingga ini yang menjadi kekuatan kita ke depan, menjadi kekuatan pilar ekonomi Muhammadiyah. Baik Bang Jack. Tapi memang kita lihat Muhammadiyah terus berkembang, bahkan ada Lezatmu juga, Ya, kan? benar. Itu sangat bermanfaat juga kan. Sejauh ini kalau dari Muhammadiyah itu sendiri mendukung para pengusaha di warga persyarikatan itu seperti apa, Dukman? Nah, itu memang menjadi sebuah kemutlakan ya. Kalau memang ada produk potensial yang ada di daerah, katakanlah Muhammadiyah Serdang Bedage, maka pimpinan daerah Muhammadiyah Serdang Bedage memberikan sebuah himbauan gitu bagi warga-warga yang ada di Serdang Bedage, terkhususnya di cabang dan ranting, untuk mengkonsumsi produk dari warga persyarikatan gitu. Makanya kami di Muhammadiyah Serdang Bedage ketika buat pengajian daerah, kita juga buat sarana bazar gitu, untuk memperkenalkan produk-produk ini loh, produk dari warga dari Serejo, dari Serampa, Firdaus. Ya, itu menjadi sarana ya untuk memperkenalkan. Dan jauh lebih itu kita menggunakan media-media yang ada di digitalisasi saat ini untuk lebih menjangkau daerah yang lebih jauh lagi. Inilah indahnya Muhammadiyah itu ya, produk-produk itu memang ya dihimbau juga ke wilayah, daerah, sampai di kami memang saat ini sedang membuka kemitraan dan keagenan gitu untuk menjadi distributor produk-produk yang kami produksi untuk wilayah Jawa dan sekitarnya, sehingga inilah kekuatan kita hari ini, saling bahu-membahu dan membesarkan gitu, sehingga dari penjualan produk ini meningkatkan pendapatan dari kelompok tani, kemudian dari sarana distribusi dapat membuka peluang pekerjaan baru, apakah dari reseller dan keagenan tersebut. Oke. Selain Bang Jack ini kan pengusaha, ada nggak memberikan pendampingan atau bimtek kepada warga persyarikatan yang mungkin ingin memulai usaha? Nah, kalau di saya secara formal memang ada beberapa kali, tapi di informal yang lebih banyak. Saat ini kita juga ada mengelola kafe usaha. Dulunya kita ada kelompok usaha anak muda, milenial, buat usaha food court. Kemudian dari situ kita menjadi sharing ya, tempat curhatan dari adik-adik itu, supaya bagaimana bisa bertahanlah untuk usahanya ke depan. Alhamdulillah
ya face to face, kemudian dari WA juga ada gitu. Baik, mungkin kita sedikit nih produk-produk yang Bang Jack miliki sekarang itu ada apa saja, mungkin boleh dijelaskan kepada sahabat. Ya, kita ada banana balut coklat, ini the best seller kita untuk oleh-oleh. Ini keripik pisang coklat yang berbalut coklat. Ya, itu harganya berapa? Ini harganya untuk Sumatera 18.000. Oh, ya. Base 10.000 enggak ya? Kemudian ada varian taro, kita ada berbagai macam rasa ya. Kemudian ini ada potato chips balado ebi. Kita ini produksi dari kentang Sumatera Utara, dari Karo. Bukan kentang dari Jawa. Bukan. Kita memperkenalkan potensi-potensi lokal lah yang ada di desa-desa yang ada di Sumatera Utara. Kemudian kita ada tepung pisang. Tepung pisang ya? Ya. Ini yang baru ya? Ya. Ini menjadi produk inovatif kita ke depan. Kita saat ini sedang melakukan pengajuan ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk melakukan pendampingan dan pengembangan dari produk tepung pisang ini melalui dari Fakultas Pertanian TANISU gitu. Nah, kemudian ada juga beras. Ini beras kita yang dikonsumsi oleh warga Persyarikatan dan ini dihasilkan oleh petani-petani Muhammadiyah. Kemudian ada tadi ini kerupuk sodap dari kelompok Bedagai Maju. Nah, kita melakukan pendampingan terhadap kelompok tersebut. Kalau di Serdang Bedagai ada nggak udah tokonya sendiri khusus menjual ini? Kalau kita ada punya galeri, kita punya tempat koperasi juga, koperasi Mentari Besina sebagai wadah untuk menampung produk-produk dari warga Muhammadiyah. Sekarang ini kita sedang menggeliatkan setiap cabang dan ranting itu punya produk unggulan. Kemudian kita fasilitasi dengan satu tempat koperasi konsumen. Nah, ini menjadi nanti media centernya UMKM-nya Muhammadiyah yang ada di Serdang Bedagai nanti ke depan. Dan siapapun yang ingin berkunjung ke galeri kita, insya Allah kita terima dengan senang hati untuk belajar. Pastinya kalau mau beli barangnya jangan lupa bawa uangnya. Oke Bang, terakhir nih pesan kepada warga Persyarikatan, mungkin kaum milenial, mungkin yang ingin disampaikan kepada pelaku ekonomi baik itu Muhammadiyah di Sumatera Utara, khususnya kaum milenial ini. Ya. Jadi sahabat dakwah sekalian, dimanapun berada, saya ingin mengajak kita semua, mulailah dari diri kita untuk menciptakan suatu produk, ya, membuat usaha baru sebagai bentuk kemandirian ekonomi Muhammadiyah. Jadi selain dari kita punya usaha sendiri, kita juga bertanggung jawab sosial terhadap lingkungan kita. Sehingga dengan semangat ekonomi ini juga ini menjadikan sebuah semangat baru bagi Muhammadiyah ke depannya dalam meningkatkan pilar ekonomi. Jadi kita mulai dari hari ini dengan semua dan segala potensi yang kita punya, sehingga beberapa tahun yang akan datang kita akan menjadi kekuatan ekonomi baru dan kita Muhammadiyah akan diperhitungkan. Bukan dihitung-hitung, tapi diperhitungkan. Ya. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita Bang Jack. Sekali lagi mau mengucapkan terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Bang Ahmad Zaki yang udah hadir jauh dari Serdang Bedagai ya kan ke studio podcast Promo dan membawakan oleh-oleh juga yang luar biasa ya. Jadi buat sahabat dakwah Muhammadiyah, semoga menginspirasi kisah perjalanan dari Bang Jack Ahmad Zaki dari Serdang Bedagai. Beliau merupakan pengusaha, perjuangannya sangat luar biasa dan hingga akhirnya inilah hasilnya. Banyak sekali produknya dan mudah-mudahan kita semua yang mungkin mau memulai usahanya bisa ya seperti ya Bang Zaki ya. Mudah-mudahan sukses selalu Bang buat produk-produknya dan mudah-mudahan diterima oleh masyarakat baik itu di Muhammadiyah maupun Indonesia bahkan mancanegara. Terima kasih waktunya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat dakwah Muhammadiyah, menarik sekali ya perbincangan kita bersama Bang Ahmad Zaki yang merupakan bendahara PDM Serdang Bedagai. Beliau juga ketua PDPM Serdang Bedagai dan pengusaha yang luar biasa. Zack Chris. Dan kalau untuk produk-produknya bisa kamu dapatkan di link yang mungkin bisa kita hadirkan. Akhir kata, saya Bes Nugra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.